Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits, analis finance dari Amarket. Rekan trader semuanya, pada edisi edukasi kali ini kita akan membahas sedikit lebih dalam lagi tentang bagaimana cara penentuan support dan resisten. Kalau di edisi-edisi sebelumnya pernah beberapa edisi yang lalu saya telah menjelaskan bagaimana cara menentukan apa itu support dan resisten, bagaimana menentukannya, tapi kita menentukannya itu kan dengan menggunakan price action ya. Ya, kita melihatnya. Nah, tapi sekarang ini materi yang saya bawakan itu adalah bagaimana cara menentukan support dan resisten menggunakan indikator. Ya, ini yang paling penting buat rekan trader semuanya supaya rekan trader setidaknya rekan trader bisa memahami dulu apa itu dan bagaimana cara menentukan support dan resisten dengan menggunakan indikator. Nah, judulnya ini rekan trader. Nah, oleh karena itu rekan trader, pada prinsipnya rekan trader semuanya pada prinsipnya cara untuk menentukan support dan resisten itu sebenarnya bisa menggunakan cara apapun juga sebenarnya bisa rekan trader ya. Mau itu price action maupun indikator. Intinya satu, bagaimana kita tahu dan kita pahami bagaimana penentuan level-level tertentu tersebut ya. Nah, sebelumnya saya mau bilang apa itu support dan apa itu resisten. Saya gambarkan dulu di sini. Tapi sebelumnya rekan trader, saya mau bilang lagi bahwa jangan lupa untuk registerlah di Amarket, tradinglah bersama kami ya. Yang paling penting, dan jangan lupa kami menyediakan segala sesuatu yang memang benar-benar bisa digunakan oleh rekan trader sehingga bisa menghasilkan profit yang konsisten. Silakan bergabung di website kami id.a-market.co. Itu adalah website resmi kami. Nah, oke, berbicara tentang support dan resisten, kan pada prinsipnya support dan resisten itu seperti kayak gini rekan trader ya. Nah, ini garis ya. Ini kan adalah support, ini kan ada resisten. Nah, itu ibaratnya seperti kayak gitu. Jadi kalau pergerakan harga kan dia pasti kan akan berubah. Contohnya kayak gini, dia naik sini terus dia balik lagi dari resisten, dari support menuju resisten, dia akan balik lagi dan terus dia akan balik terus seperti kayak gitu. Itu adalah prinsip dari pergerakan candle atau pergerakan trading. Nah, yang menjadi permasalahan, bagaimana cara untuk menentukan nilai support dan nilai resisten ini rekan trader? Nah, ini dia. Biasanya kalau rekan trader kan kalau di platform cara menentukannya kan rekan trader bisa menggunakan misalnya price action ya, bisa menggunakan price action bagaimana melihat pergerakan dari candle dan setelah itu bisa ya dari pergerakan candle tersebut setelah itu bisa menentukan arahnya ke depan seperti kayak gimana ya. Kan prinsipnya seperti kayak gitu rekan trader ya. Nah, tapi selain menggunakan price action, bisa juga kita menggunakan yang namanya indikator. Indikator sekali lagi saya bilang rekan trader bahwa indikator itu ibaratnya kompas. Indikator itu yang akan menentukan arah pergerakan kita. Kunci dari trading kalau rekan trader lihat, kunci dari trading itu adalah bagaimana kita yang namanya pasar rekan trader, setelah dia naik ke atas dia pasti akan turun lagi ke bawah dan selanjutnya. Fungsinya indikator ini cuma memberikan kode, memberikan tanda supaya kita tahu bagaimana pergerakan tersebut ya. Ini semuanya adalah statistik. Oleh karena itu, rekan trader, karena ini adalah statistik, jadi pada prinsipnya data-datanya udah ada ya. Cuman dari berbentuk statistik matematika tersebut dibuatlah dalam bentuk grafik supaya bisa mempermudah kita. Nah, oke, selanjutnya ada beberapa indikator yang bisa digunakan ya. Ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menentukan nilai support dan resisten dalam trading kita ya. Oke, mari kita bahas pertama ya. Pada prinsipnya indikator yang bisa digunakan dalam menentukan nilai support dan resisten adalah untuk yang pertama ini adalah zigzag. Nah, untuk zigzag ini rekan trader bisa lihat ya, penggunaan zigzagnya ini bisa dilihat aja kalau di MetaTrader, bisa dilihat di indikator dan lain-lain, setelah itu akan kelihatan ya. Nah, untuk zigzag ini rekan trader bisa lihat di sini. Nah, zigzag ini pada prinsipnya zigzag ini akan menentukan nilai tertinggi dan terendah dari pergerakan ya.
Nah, ini adalah fungsi dari matematikanya ya. Dari sini kan sudah ketahuan misalnya nilai tertinggi pada candle ini berada di pucuknya di sini ya. Dan rendahnya di sini, yang terbawah di sini ya. Nah, inilah adalah yang bisa kita tentukan sebagai titik dari support dan titik dari resisten. Ya. Itu sebagai acuan kita untuk menentukan titik support dan titik resisten. Ya. Nah, dari sini kan kita udah bisa tahu bahwa disinilah adalah nilai tertinggi dari nilai support kita ya. Nah, ini nilai resisten kita, sedangkan nilai support kita itu di daerah sini ya. Nah, ini dia. Ini bisa menjadi alasan atau menjadi pegangan dalam trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Nanti untuk melihat arah pergerakannya ya tetap rekan trader harus bisa menambahkan salah satu indikator lagi. Karena kalau dengan menggunakan satu indikator aja kayaknya kurang klop lah. Ibaratnya laki-laki kalau hidup sendiri kan gak mungkin lah, harus ada wanita juga sebagai pendamping. Oleh karena itu rekan trader bisa menggunakan indikator-indikator lainnya sebagai pendamping untuk menentukan arah masuk dalam trading kita ya. Nah misalnya kalau saya biasanya menggunakan osilatornya, misalnya saya menggunakan RSI, mana itu lagi, ini ya. Nah dari sini saya kan bisa tahu bahwa di sini ada levelnya ya. Nah ini dia ya. Kan pada prinsipnya kan sama aja rekan trader. Nah, Nah, pada prinsipnya kan sama aja. Nah, ini adalah level paling terbawah supportnya dan dia akan siap-siap naik ke atas, sedangkan di ini kan adalah titik resistennya ya. Nah, ini adalah nilai dari resistennya. Kan kalau kita lihat kan daerah sini ya. Nah, jadi pada prinsipnya zigzag bisa dijadikan sebagai salah satu indikator menentukan titik support dan resisten. Jadi tidak terlalu lama-lama kita melihatnya ya. Karena kalau kita masih belum bisa dengan menggunakan price action, bisa kita menggunakan dengan menggunakan indikator. Dan indikator itu pada prinsipnya sebagai penuntun kita dalam menentukan arah pergerakan. Oke, indikator berikutnya adalah moving average. Ya. Nah, moving average ini pada prinsipnya dia bisa menentukan arah pergerakan dari nilai support dan resisten. Biasanya rekan trader penggunaan moving average ini biasanya pada prinsipnya ya, kalau untuk moving average-nya dengan nilai yang lebih rendah, biasanya itu digunakan untuk time frame yang lebih besar ya. Misalnya kalau kita menggunakan moving average-nya 5, 20 atau 55, contohnya seperti kayak gitu ya. Alangkah baiknya itu digunakan untuk trading dengan menggunakan time frame yang lebih panjang, misalnya time frame daily ya. Time frame daily ya. Nah, sedangkan untuk time frame yang lebih pendek misalnya H1 atau dengan H4 itu kebanyakan biasanya digunakan adalah moving average yang lebih besar, misalnya moving average 200 ya, 100 200 ya. Jadi itu adalah pola pergerakannya. Nah, pada kasus kali ini kita bisa lihat bahwa prinsip dari pola pergerakan dari moving average ini kita bisa lihat ya. Misalnya kita lihat kalau nggak salah ini merah itu 5, hijau itu 20 dan 55 ini adalah biru. Dari sini kita lihat titik perpotongannya kan di sini ya. Nah, titik perpotongannya di sini, misalnya ini adalah titik perpotongannya ya. Ini adalah titik perpotongannya, cross dead ya, dibilang cross dead. Dari sini kita bisa lihat bahwa yang merah ini kita bisa jadikan dia sebagai titik resisten, dan hijau atau biru ini bisa dijadikan hijau bisa dijadikan sebagai nilai support ya, dari support. Dari sinilah kita bisa mengatur arah pergerakan yang terjadi ya. Jadi nilai support dan resisten itu kita bisa ketahui dari penggunaan moving average tersebut, karena yang namanya moving average menghitung nilai rata-rata dari pergerakan candle yang kita gunakan. Oke. Selanjutnya rekan trader, indikator berikutnya yang bisa digunakan dalam mengetahui menentukan support dan resisten adalah indikator Fibonacci retracement. Nah, untuk Fibonacci ini biasanya saya kalau menggunakannya ya untuk menentukan arah masuk dan arah keluar sih sebenarnya ya. Nah, untuk indikator ini rekan trader bisa lihat ya, contohnya di sini. Contohnya di sini adalah penggunaan indikator dari Fibonacci ya. Pada prinsipnya rekan trader lihat level-levelnya ada 00, 23.6, 38. Setiap level ini bisa dijadikan sebagai nilai support dan nilai resisten.
Tapi golden zonanya kan kita udah tahu ya 50, 61 dan 38 ya kita udah tahu ya. Nah, pada contoh di sini misalnya ya 61 dan 100. Kita bisa jadikan ini sebagai level untuk nilai resisten dan nilai support yang digunakan ya. Nah, dari sini kan udah ketahuan ya. Di sini adalah nilai support sebagai level yang paling terendah ya. Nah, dan ini adalah nilai resisten dari sebagai level yang paling tertinggi ya. Nah, ini level resisten dan nilai yang paling tertinggi. Nah, dari sini kan kita udah bisa lihat arah pergerakannya sampai di mana kan. Dari sini aja sebenarnya kita udah bisa menentukan bahwa dari penggunaan indikator tambahan lainnya misalnya RSI kan kita udah tahu nih. RSI pun juga 70 dan 30 ini juga kan support dan resisten sebenarnya nih. Ini 70 dan 30 ini kan sebenarnya nih nilai support dan nilai resisten sebenarnya. Ya, dari sini aja kan kita udah tahu bahwa dia akan bergerak dari sini. Setelah itu dia akan mengalami kenaikan dan dia akan menuju sampai di level 61 ini. Kalau nanti 61 ini tembus dia naik lagi ke atas ya artinya yang tadinya resistennya di sini dia bisa menjadi support dan resistennya di atas dia menjadi resisten ya. Nah, dia yang 38 ini dia akan berubah menjadi sebuah resisten ya. Jadi pada prinsipnya level-level ini bisa dijadikan sebagai titik support dan titik resisten. Nah, oleh karena itu saya selalu bilang bahwa harus menambahkan salah satu indikator lagi yang bisa menjadi penuntun kita. Sebenarnya dari sini kita udah bisa lihat nilai support dan resistennya udah ketahuan dari sini kan. Makanya kalau kita tidak terlalu bisa memahami tentang price action, kita bisa menggunakan indikator sebagai pendukung trading kita. Selanjutnya rekan trader ya. Setelah Fibonacci retracement, indikator berikutnya adalah trend line. Nah, untuk indikator trend line ini rekan trader bisa lihat dengan jelas sini ya. Indikator ini rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa di trend line ini rekan trader bisa lihat. Nah, trend line ini sebenarnya tidak terlalu sulit rekan trader. Rekan trader untuk bisa menentukan trend line ini kita bisa melihat antara lembah yang satu ke lembah lainnya atau puncak yang satu ke puncak lainnya. Contoh di sini. Di sini saya melihat bahwa tren ke depan ini adalah lebih banyak tren bullish. Kita mengambil dari titik yang paling lembahnya yang di sini ya sampai lembah yang berikutnya, lembah keduanya ya. Nah, kita bisa tarik garis untuk menentukan arah support dan arah resistennya. Dari sini kan sudah ketahuan rekan trader, dia naik ke atas, dia turun ke bawah ya. Selanjutnya. Di sini di bawah ini adalah resisten, di level ini adalah level ini adalah resisten ya. Sedangkan level di atas ini adalah level di bawah ini adalah support, sedangkan level di atas ini adalah resisten. Selama dia belum memantul di sini, kalau dia udah terjadi candlenya udah sampai ke level support, dia tidak terjadi pembalikan arah atau dia terjadi penerusan seperti di sini, dia akan berubah. Nah, seperti ini ya. Seperti ini, rekan trader lihat penerusan arah di sini ya. Artinya udah terjadi pembalikan ya. Dari sini sebenarnya kita udah bisa tarik lagi. Nah, ini ya contohnya ya. Kita bisa tarik lagi sebagai titik resistennya di atas dan supportnya ini di level di bawah sini ya. Sebagai acuan bahwa seberapa besar sih dia akan turun ke bawah karena trennya ini kan sudah terjadi tren penurunan. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai support di bawah dan nilai resistennya di atas. Oke, selanjutnya rekan trader, indikator berikutnya adalah Andrew Pitchfork ya. Nah, ini Andrew Pitchfork. Nah, untuk khusus buat indikator ini rekan trader, kalau seumpamanya rekan trader belum ada indikatornya karena ada beberapa juga di MetaTrader yang tidak ada indikator tersebut ya, rekan trader bisa mendownload indikator tersebut dan menginstalnya di platform kepunyaan rekan trader masing-masing. Pada prinsipnya indikator ini dia akan melihat titik yang paling tertinggi ya. Karena indikator yang saya install ini dia udah otomatis rekan trader ya. Kalau manual kita harus menentukan ya. Karena kita udah lihat nih, rekan trader ini titik yang paling terendah, titik yang paling tertinggi ya, dan titik yang paling terendah berikutnya ya. Nah, dari sini kita bisa dapat
garis ya, artinya tren yang paling tertinggi kan di sini. Artinya kemungkinan besar akan terjadi tren penurunan ya. Nah, dari sini kita udah bisa lihat bahwa arah pergerakannya gimana. Yang di tengah-tengah ini adalah middle ya. Dari sini kan kita udah bisa lihat bahwa pola pergerakan yang terjadi adalah bagaimana ya. Kita bisa lihat dia terjadi penembusan. Ini pada prinsipnya sebenarnya, kalau pada prinsipnya ini bisa aja ditarik. Pada prinsipnya sebenarnya ini bisa juga langsung ditarik aja, sebenarnya manual pun juga bisa sih sebenarnya. Nah, pada prinsipnya seperti kayak gini ya. Dari sini kan kita udah tahu bahwa arah pergerakannya itu kan dia naik ke atas ini ya. Dia sampai nilai middle ini, karena middle ini dia tidak turun sampai di bawah, dia masih main-main di sekitar sini ya. Artinya penerusan masih turun terus ke bawah ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar apakah yang terjadi setelah dia menembus level support di bawah sini, artinya tidak tertutup kemungkinan berikutnya, candle berikutnya rekan trader apa yang terjadi? Akan naik ke atas. Kenapa akan naik ke atas? Ya karena kita udah bisa lihat juga rekan trader dari indikator yang telah sinyal yang ditentukan oleh RSI di sini. Rekan trader lihat aja RSI sudah sampai level di mana? Level tingkat di bawah kan? Nggak mungkin dia akan turun lagi menyelam ke bawah. Mau nggak mau dia akan naik ke atas. Nah kan dari sini udah ketahuan. Jadi untuk selanjutnya ya pasti kemungkinan besar dia akan naik. Oleh karena itu rekan trader bisa mengambil posisi daerah sini karena kemungkinan besar dia akan naik, dan 100% dia akan naik karena RSI juga udah tentukan bahwa dia berada di posisi level 30 ke bawah. Artinya dia tidak mungkin 20-10, tapi dia akan naik menuju ke titik 50 atau puncaknya daerah resisten di seputaran 70. Oke, selanjutnya rekan trader, indikator berikutnya adalah fraktal. Nah, untuk fraktal, sebenarnya fraktal ini rekan trader bisa lihat dengan jelas ya. Fraktal, nah, fraktal di sini sebenarnya kan kuncinya sebenarnya tidak terlalu sulit rekan trader. Telah ditentukan oleh fraktal bahwa level arah panah ke bawah ini adalah nilai yang akan menentukan sebagai titik support, dan anak panah ke atas adalah nilai yang ditentukan sebagai titik resisten. Dari sini kan rekan trader bisa menentukan nilai tertingginya di sini, nilai terendahnya di sini ya. Nah, ini kan udah bisa ditentukan, dan rekan trader lihat aja. Rekan trader bisa samakan aja dengan apa yang terjadi di RSI. RSI udah level 70 ke atas, mau nggak mau dia akan turun rekan trader. Ini anggaplah ini terjadi penurunan ya. Nah, ini juga dia anggaplah sebagai sebuah penurunan ya. Nah, ini artinya kan mau nggak mau rekan trader dia akan turun. Dia akan turun karena memang di RSI pun juga dia akan turun rekan trader. Sehingga dia akan penurunan itu dia akan mencoba sampai di level yang paling terendahnya kan di sini. Nanti ada kode yang ditunjukkan fraktal lagi, arah panahnya ke atas, ya artinya dia akan balik lagi naik ke atas ya. Jadi rekan trader, sekali lagi saya mau bilang bahwa untuk menentukan support dan resisten, kalau memang kita masih sulit untuk memahami price action, kita bisa menggunakan indikator. Intinya cuma satu, apapun bentuknya yang penting kita bisa menentukan batas atas dan batas bawah. Karena dalam trading adalah bagaimana kita menentukan batas atas dan batas bawah, tinggal kita melihat aja apakah terjadi pembalikan atau terjadi penerusan. Kalau terjadi penerusan ya kita bisa naikin lagi yang tadinya support menjadi resisten atau sebaliknya. Kalau tidak artinya dia akan membalik lagi. Artinya dia sampai di titik resisten dan dia akan kembali lagi menjadi support, dan selanjutnya seperti roller coaster, naik terus, naik turun, naik turun, naik turun, dan terus naik turun. Oke rekan trader semuanya, demikianlah edukasi kita pada saat ini. Hari ini saya berharap semoga apa yang saya berikan ini menambah wawasan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.